tantangan besar ketika mengusung isu inklusi sebenarnya adalah bagaimana membuat orang, mempengaruhi orang untuk merubah mindset terhadap kelompok rentan marginal, kelompok-kelompok yang bereksklusi ya dari pembangunan ya selama ini terabaikan. Inklusi jangan cuma slogan gitu ya, ini dia harus terinternalisasi dan menjadi komitmen semua pihak. Kalau bilang inklusi mari kita wujudkan. Ya sebagaimana visi ya kami untuk menjadi rumah bersama membangun manusia yang bermartabat tetap menjadi perjuangan kami apapun bentuknya ya untuk memanusiakan manusia. Halo Sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan Timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami kawasan Timur Indonesia dengan seksama. Kondisi apa sih sebenarnya yang ingin dirubah dari rumah generasi melalui program inklusi ini? Iya, sebetulnya tantangan ya, karena ya kalau apa yang mau dirubah saya akan mulai dengan tantangan. Sebenarnya tantangan besar ketika mengusung isu inklusi sebenarnya adalah bagaimana membuat orang, mempengaruhi orang untuk merubah mindset ya terhadap kelompok rentan marginal, kelompok-kelompok yang bereksklusi ya dari pembangunan ya selama ini terabaikan. Mari kita sebenarnya mengupayakan untuk membangun kesadaran baru ya bahwa ini bagian yang sebenarnya kalau mereka pun kita jangkau dan kita penuhi hak-haknya, maka sebenarnya daerah kita akan jauh lebih baik ya karena kita memastikan semua orang tidak terabaikan dalam seluruh proses pembangunan, dan itu yang menjadi harapan. Dan kami kira pelan-pelan ini sudah mulai ya mempengaruhi ya, karena bisa regulasi bisa kita usung ya, dan itu juga sebuah perjuangan, itu tidak mudah ya bagaimana daerah menghasilkan sebuah regulasi ya, dan juga sampai dengan regulasi tingkat basis desa, dan kemudian pelan-pelan bagaimana kita mengorganisir ya komunitas masyarakat yang punya kesadaran untuk terus pelan-pelan memperjuangkan ya sambil kekuatan untuk mengadvokasi, termasuk juga dengan anggota parlemen yang secara intens kami hubungkan dengan masyarakat lewat model reses partisipatif yang sejak dulu kita sudah sama-sama dengan Bakti dorong untuk memastikan bahwa bagaimana penerapan reses partisipatif itu memberi efek yang jauh lebih efektif ya, dan sehingga akan balik cara bagaimana mereka memastikan lewat musrembang di level desa, lewat partisipasi kelompok-kelompok yang tadinya tidak mendapat kesempatan keterwakilan, lewat Pokja, lewat forum yang ada, pelan-pelan kehadiran disabilitas, bahkan anak sekalipun lewat forum anak. Nah itu semua terkoneksi di level desa, dan itu sampai di level kota juga. Dan kita bersyukur Kota Ambon juga sudah melaksanakan musrembang anak tingkat kota. Nah kami kira itu menunjukkan bahwa sudah mulai pelan-pelan sudah ada perubahan cara pandang yang kemudian memberikan ruang-ruang tertentu dengan partisipasi dan pelibatan, bahkan termasuk rekrutmen tenaga kerja yang kami juga dorong supaya proses rekrutmen di private sector maupun di pemerintah juga pastikan bahwa ada hal yang khusus spesifik yang tidak boleh disamakan, ada perlakuan khusus karena keragaman disabilitas itu. Dan itu menarik menurut kami, pelan-pelan ya, tapi kemudian sudah ada gitu cara pandang yang lebih maju, bahkan sampai di level-level desa sekalipun. Ruang partisipasi bahkan di sekolah-sekolah luar biasa, sekolah-sekolah inklusi juga termasuk,
Jadi saya kira memang ini tidak mudah, tapi ada proses yang kami terus lakukan bersama-sama, dan makin banyak orang yang mulai memahami isu ini, saya kira akan semakin baik. Bicara soal sekolah inklusi tadi, Ya. pendidikan inklusi itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya pendidikan inklusi ini sebenarnya kan sebuah konsep yang dimana sebetulnya dalam proses pendidikan itu di sekolah itu pelibatan yang melibatkan semua orang juga, termasuk anak dengan disabilitas. Jadi banyak orang awalnya juga memahami sekolah inklusi itu menerima siswa disabilitas, tapi kemudian yang disabilitas ditempatkan pada satu kelas, padahal tidak begitu. Jadi namanya juga inklusi, berarti ada pembauran, ya, ada proses yang secara sosial itu penting diciptakan, tapi juga soal penyediaan infrastruktur, ya. Jadi bidang miring, terus kemudian guiding block kalau itu ada netra. Nah, kemudian juga termasuk guru, ya sebenarnya. Jadi kalau temuan kami itu sebenarnya masih banyak sekolah yang disebut sekolah inklusi, tapi komponen yang mengkategorisasikan itu inklusif itu sebelumnya belum dipenuhi. Nah, ini yang kami akan terus mendiskusikan dengan penanggung jawab, terutama Dinas Pendidikan, untuk memastikan bahwa inklusi jangan cuma slogan gitu ya. Ini dia harus terinternalisasi dan menjadi komitmen semua pihak. Kalau bilang inklusi, mari kita wujudkan, kita lakukan, termasuk inklusi sosialnya, ya. Bagaimana penerimaan, jangan sampai justru jadi sasaran bully, dan itu pada anak-anak dengan kerentanan tertentu jadi objek bully di sekolah, dan itu yang memang harus kita jaga betul kalau konsep inklusi itu benar-benar kita ingin terapkan. Hal itu juga sama dengan desa inklusi, ya. Nah, kemarin dalam desain, saya tambahkan sedikit ya, dalam desain desa inklusi, memang kalau kita mengacu ke Kementerian Desa inklusi kan ada 9 indikator. Kami memaknakan inklusi jauh lebih luas dari itu. Artinya dengan sekaligus di dalam peraturan desa tentang desa inklusi mengatur tentang desa ramah perempuan, peduli anak. Nah, jadi akhirnya Perdes itu menjadi lebih terbuka, ya. Termasuk Pokja inklusi pun diatur di dalam Perdes. Artinya dengan demikian, tanpa program inklusi pada satu waktu, tapi Pokja akan tetap ada di desa, karena dia juga sudah dimasukkan sebagai bagian yang diatur dalam satu pasal tentang Pokja inklusi. Jadi masih banyak yang harus dipersiapkan ya, masih banyak. menuju pendidikan dan desa yang inklusif tersebut. Masih banyak sebetulnya, ya. Pekerjaan ini memang mengasihkan, penuh tantangan tapi mengasihkan, ya. Jadi apa nih agenda berikutnya dari Rumah Generasi dan apa harapan Rumah Generasi? Iya. Ya, sebagaimana visi, ya, kami untuk menjadi rumah bersama membangun manusia yang bermartabat, tetap menjadi perjuangan kami apapun bentuknya, ya, untuk memanusiakan manusia. Dan isu inklusi dengan pendekatan GETSI yang kami pakai ini kan sebenarnya membantu sekali, ya, dan menurut kami semakin memperkuat, ya. Di samping itu secara internal juga kami kira penguatan kapasitas penting, dan terima kasih tentu kepada Bakti, ya. Sedalam kemitraan ini ada banyak kesempatan untuk penguatan kapasitas, ya, untuk bagaimana penguasaan tentang proyek ini dan bagaimana aktivitas-aktivitas ini bisa dikembangkan, termasuk penguatan secara kelembagaan. Sehingga, ya, kami berharap lembaga ini akan sustain, ya, untuk memastikan juga proses dalam kemitraan dengan pemerintah bisa berlanjut, dan, ya, tentu masyarakat akan mendapat manfaat yang lebih besar. Iya, terima kasih banyak Bu Jemi, sukses untuk Rumah Generasi dan lancar semua gerakan-gerakan kedepannya, ya, Iya. mewujudkan masyarakat yang inklusif.
Baik, sahabat Bakti, itulah tadi obrolan kita dengan Bung Jenny, salah satu pendiri dari Rumah Generasi dan sekarang ini menjabat sebagai project koordinator untuk program inklusi dan Rumah Generasi. Baik, sahabat Bakti, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami. Semoga menginspirasi. Sampai bertemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya. Sahabat Bakti, podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Anda juga bisa mengunjungi media sosial kami di Facebook Yayasan Bakti atau Instagram dan X @infobakti. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara dapat melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini langsung dari Kota Ambon dan sampai bertemu di podcast Basuara edisi berikutnya.